Saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana kita bisa selamat kecuali nama Yesus. Amin. Yesus sudah membayar lunas hutang kita dan sekarang kita sudah bebas. Amin. Apakah artinya bebas bagi kita? Sekarang saya mau ceritakan lagi satu cerita. Saudara mau dengar cerita? Amin. Tapi ini cerita kita. Saya mulai dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nanti sambungannya kitab yang terakhir, Wahyu yang terakhir, Wahyu 21, 22. Saya cerita saja. Nanti saudara sudah sering mendengar cerita ini. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Berapa hari diciptakannya? 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Nah, pada waktu dia ciptakan dunia ini, semua kita tahu Tuhan berkata, indah, baik sekali. Saya baca Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau dikatakan baik pun sudah baiklah itu. Sungguh baik, baik. Amat baik, baik. Tapi sungguh amat baik, wah itu sudahlah luar biasa baiknya. Begitulah Tuhan menciptakan dunia ini. Amin. Lalu dia ciptakan manusia. Kejadian 21, Kejadian 1 ayat 28. Dia ciptakan manusia segambar dengan dia. Saya baca saja. Saudaraku, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Inilah kejadiannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Amin. Manusia diciptakan, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini tadi, baik sekali, diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu mulia, percayakah saudara? Makanya manusia pun mulia, begitu mulia. Begitulah mulianya. Pada waktu dia berdosa, kita baca saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan menciptakan manusia ini baik sekali, sungguh amat baik, mulia, segambar dengan dia, kudus, suci, mengasihi. Semua atribut ataupun kodrat ataupun sifat daripada Tuhan ada pada manusia. Pertama, Adam dan Hawa. Amin. Dikatakan berkuasa atas seluruh bumi, atas binatang. Kita baru mendengar mengenai coronavirus, ya. Pernah kalian dengar? Bisa mati, ya? Padahal itu binatang kecil, virus sudah nampak dengan mata, bisa membunuh. Di sini dikatakan manusia harus berkuasa. Tidak bisa binatang membunuh, apalagi kuman kecil. Tetapi mengapa itu jadi? Karena dosa. Pada waktu manusia berdosa, kita tahu ceritanya, saudaraku, bagaimana manusia itu disuruh, Kejadian 2, hanya untuk menjaga, memelihara Taman Eden. Semua boleh dimakan, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan buruk. Mengapa? Apakah Tuhan? Setan, saudaraku, menipu manusia, mengatakan, tengoklah Tuhan itu pelit sekali, masa kan nggak dikasih? Padahal saudaraku, tidak mungkin Tuhan pelit, semua boleh, yang satu itu tidak boleh. Karena Tuhan mau kita tahu baik dan jahat dari Tuhan. Kalau kita tahu dari pengetahuan kita, maka saudaraku, kita rasa kita saja yang benar, padahal menurut Tuhan belum tentu benar. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan minta kita bergantung kepadanya. Hanya itu diminta Tuhan. Dari semua saudaraku Tuhan sediakan sangat baik. Tuhan minta kita patuh, percaya, patuh kepadanya, bergantung kepadanya. Tapi Adam dan Hawa kemudian melanggar firman Tuhan, manusia jatuh kepada dosa, saudaraku, hilang semua gambaran Tuhan itu. Manusia terkutuk, kita membaca dalam Kejadian 3, ya, manusia terkutuk dan bumi juga terkutuk. Sehingga manusia berjerih payah, bersusah payah untuk, saudaraku, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lah, hampir semua manusia, ya, semualah saya katakan manusia,
Dari mulai lahir sampai kita mati, sibuk hanya untuk cari makan. Bagaimana supaya cukup makan? Padahal di Taman Eden nggak perlu cari makan, disediakan Tuhan dengan sangat baik. Begitulah akibat dosa. Sampai kemudian bukannya manusia tambah baik. Sekali dia Adam dan Hawa memilih untuk melawan Tuhan, keturunannya juga demikian. Dia punya anak Kain, dibunuhnya adiknya. Seterusnya, sampai pada zaman Nabi Nuh, Tuhan berkata, menyesal aku menciptakan manusia, karena kejahatan mereka sudah demikian sehingga dimusnahkan dengan banjir. Lalu kemudian Nuh mendapat kasih karunia. Lalu Nuh juga, saudaraku, sesudah dia lepas dari banjir itu, mulai lagi berdosa. Anaknya kena kutuk lagi. Sampai kemudian ada seorang keturunannya namanya Nimrod, mendirikan menara sampai mau mengatasi ke langit. Jadi manusia berdosa mulai dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Tidak ada yang tidak berdosa. Puji Tuhan, kalau kita baca lagi kejadian ini, Tuhan berkata, nanti akan ada manusia, bukan manusia, Tuhan Yesus yang akan datang, di mana dia adalah keturunan daripada Adam dan Hawa, dia anak Daud yang akan menghancurkan kuasa setan, membawa dia pada penghukuman di kayu salib, karena tanpa ditumpahkan darah, tanpa dia disalibkan, tidak ada yang dosa kita bisa diampuni. Itu sebabnya, saudaraku, kita melihat bagaimana kita semuanya harus bersungguh-sungguh hati, seperti anak gadis tadi. Kalau kita diperbudak setan oleh karena dosa, semua, sebab firman Tuhan berkata dalam buku Roma, kepada siapa kita taat, dialah yang memperhamba kita. Kalau kita taat kepada dosa, selalu hidup dalam dosa, kita hamba dosa. Kalau kita taat pada kebenaran, kita hamba kebenaran. Kita melihat manusia selalu hatinya cenderung kepada dosa, sehingga manusia sebelum ketemu dengan Yesus semua hamba dosa. Tapi sekali lagi Yesus datang supaya membebaskan kita dari perhambaan dosa dan membuat semua kita jadi hamba kebenaran.